Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter Instagram Live Marathon di episode 74. Yap, bener banget, kita masih dalam program Instagram Live Marathon. Dan hari ini nggak kerasa sudah 35 episode maraton nih. Kita masih ada sisa 65 lagi. Doain semoga nanti kita tetap bisa ngobrol setiap hari sama teman-teman semua. Oke, dan malam hari ini aku akan spill dulu topik apa sih yang akan kita bahas. Kita akan ngobrol nih sama Dr. Jackson namanya. Bukan Michael Jackson ya, ini dokternya udah ada. Hai dokter. Oke, sebentar lagi aku akan undang ya dok ya. By the way, ini tadi bukan Michael Jackson tapi namanya emang Dr. Jackson gitu ya teman-teman. Kita akan ngobrol langsung sama Dr. Jackson mengenai tersiksa karena batu saluran kemih. Jadi banyak banget juga aku dapat apa ya, tadi di DM juga gitu, kayak ternyata banyak loh teman-teman yang terganggu, yang itu udah sampai mengganggu aktivitasnya karena kayak mau buang air kecil jadi sakit. Itu sebenarnya nanti kenapa sih, kita akan tanya sama Dr. Jackson. By the way, sebelum kita ngobrol sama Dr. Jackson, teman-teman boleh banget ajak teman-teman yang lain share live Instagram hari ini supaya makin banyak yang tahu informasi tentang si batu saluran kemih ini. Oke deh, kalau gitu aku tulis dulu ya judul kita hari ini. Oke, hai Kak Srima Yusma, selamat malam. Oke, ini hal yang paling sering kita dengar nih tentang batu saluran kemih, tapi mungkin kita juga masih bingung nih, tandanya seperti apa sih gitu. Ini ada Kak Novi, hai. Aku tulis dulu ya. Oke, judulnya udah aku tulisin dan aku udah puterin. Ini salah satu lagu favorit aku juga. Memang lagunya lagu lama banget, kayak kata orang nih lagunya old banget, ini tua banget nih si Ivo nih. Iya, tapi lagunya enak banget teman-teman. Kalau kita dengerin yang versi aslinya, ini aku suka banget sama lagu ini. Yaudah deh, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung sambungin ke Dr. Jackson kalau gitu. Oke, ini sedang diundang, sabar. Hai dok, malam. Halo, ya, malam. Oke, Dr. Jackson. Ini Dr. Jacksonnya guys. Oke, dokter udah ini suara saya udah kedengaran belum di sana? Eh, sudah, Mbak. Sudah, oke. Dr. Jackson ini udah oke, kalau posisinya udah oke, Hmm, suaranya juga udah oke, kita udah bisa kenalan nih. ya, boleh, silakan. Oke, ini tadi teman saya nanyain ini Michael Jackson apa bukan? Ini namanya Dr. Jackson doang. Sampai ada yang kira Jackson siapa? Jackson Wang? Bukan, saya nggak kenal Jackson Wang. Ampun. Mungkin terus Ya, dikepoin ya dok, profil dokter kan. Ini nggak ada fotonya di dokternya, enggak, emang dokternya kayaknya nggak main Instagram gitu kan, foto upload foto. ya, tapi ya. tapi tapi kok dokternya mau live IG, biasanya kan jarang tuh dokter-dokter yang nggak suka ngepost foto tapi mau live IG. Nggak tahu, aku bilang aja gitu dok. Udah ntar nonton aja gitu. Ya, Nah, Dr. Jackson, selamat datang ya di Dikdok. Jadi ini diskusi karo dokter. Kita juga baru kenal ya dok ya. Jadi mungkin nanti saya juga sekalian kenalan nih sama Dr. Jackson di sini. Dan teman-teman, Dr. Jackson ini perdana tampil di Dikdok. Jadi Dikdok ini adalah Instagram Live Edukasi dok. Ini full semuanya Instagram Live, nggak ada yang lain-lain. Tujuannya simple, sederhana. Kita cuma mau ngajak nih dokter-dokter atau misalnya teman-teman bisa sharing apapun di sini dengan cara santai dan simple gitu. Jadi nggak perlu harus yang gimana-gimana. Cukup gini, nontonnya pun bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Nah, kita kenalan dulu nih sama Dr. Jackson yang udah mau ikut di program Instagram Live Marathon 100 episode. Kita kenalan dulu nih. Namanya emang Jackson doang atau ada Jackson marganya atau gimana? Ayo dok, dikenalin dulu aktivitasnya apa juga. baik. Izin saya kenalkan diri dulu ya. Baik, saya Dr. Jackson, teman-teman sekalian, dari FK USU Stambuk 2012. Saat ini sedang tidak praktek. Prakteknya sekarang jadi dokter online sekarang di YesDoc. Oke, ini bahasanya kalau teman-teman tahu Stanbook itu kayak bahasa lama ya dok ya, Stanbook 2018. Anak zaman sekarang Iya, ya dok. iya, masih pakai istilah Stambuk sih memang. Angkatan mungkin yang lebih familiar.
Oke, berarti namanya memang fix Dr. Jackson aja ya dok ya, nggak ada nama belakangnya gitu ya. Iya, nggak ada. Oke, jadi cuma Jackson doang ya, teman-teman sudah tidak usah penasaran lagi gitu ya. Oke, Dr. Jackson, ini topiknya pun tadi kita diskusikan kita mau apa ya, terus akhirnya dapatlah ini topik tentang si si batu kemih. Sebenarnya intinya si batu saluran kemih ini ya, cuman kita kemas dengan si tersiksa, ada tambahan kata tersiksanya. Hmm. Karena memang dok, saya juga punya satu teman itu juga di kantor saya kebetulan yang memang punya pengalaman, katanya nggak enak banget, itu nggak enak banget for, jadi dia sampai di tahap sekarang mau nggak mau maksain dirinya kayak minum air. Nah itu kan akibatnya ya dok jadinya. Nah kita sekarang mau bahas dulu nih, ngobrol tersiksa karena batu saluran kemih. Nah sebenarnya kok namanya itu batu saluran kemih, jadi itu apa dok sebenarnya, batu kah atau gimana kah? Ya, jadi biasa di masyarakat kita kenalnya kalau ada yang kena batu itu, ya kita panggilnya sebutannya ya batu saluran kemih. Ada yang bilang batu saluran kemih itu batu ginjal, ada yang bilang Hmm. batu kandung kemih. Nah, padahal sebetulnya kalau yang namanya batu saluran kemih itu dia adalah batu yang meliputi saluran kemih. Ya, saluran kemihnya apa saja? Berarti saluran kemih itu mulai dari dari ginjal, bisa di saluran kencingnya atau di ureter. Ureter itu Oke. adalah penghubung antara organ ginjal dengan kandung kemih. Bisa juga nanti batunya itu ada di kandung kemih juga. Dan yang muara Hmm. tempat keluarnya terakhir dari kencing itu adalah uretra namanya. Jadi batu saluran kemih itu bisa muncul di ginjal, di ureter, ya penghubung ginjal sama Iya. buli, maaf, di kandung kemih. Kemudian juga di kandung kemih juga bisa, dan juga di Uretra. muara dari kencingnya keluar, yaitu uretra. Nah, Hmm. jadi batu kemih ini juga eh, tergantung lokasinya gitu. Nama batunya seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau memang lokasinya di ginjal, kita sebutnya batu ginjal. Kalau Ah. batunya letaknya di antara ginjal dengan kandung kemih, kita sebutnya batu ureter. Kalau dia di kandung kemih, kita sebutannya batu kandung kemih. Kalau di uretra, kita sebutannya batu uretra. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Apa itu batu saluran kemih? Oh, ini saya juga baru tahu, Dok. Oh, tadi tuh banyak yang bilang, oh ini sama dengan batu ginjal, kok. Enggak, ini mah beda. Aku bilang gitu kan, Dok. Ternyata teman-teman ini penjelasan dari Dokter Jackson bagus banget nih. Oh, jadi sebenarnya batu itu bisa, ya saluran kemih tadi ya, itu banyak nih posisinya, ada kayak 3 opsi, bisa mungkin di ginjal, di si salurannya, atau bahkan di tempat pembuangan akhirnya, di uretranya. Tergantung nih, nanti dia adanya di mana, barulah disebut batu ginjal atau batu kemih gitu ya. Oke, oke. Thank you dokter. Saya baru tahu udah seumur ini Hmm. gitu. Oke, lanjut dok. Ya, apa? Nah, orang awam kan mikir ya dok ya, kalau zaman dulu itu, zaman zaman dulu lah, zaman sekarang kan gampang, ada Google, ada video, ada YouTube, kita bisa tahu nih kenapa. Kenapa bilangnya tuh batu? Emang dia emang batu atau kok bisa, terus kalau emang batu tuh kok bisa dia jadi batu gitu dan di dalam, dulu kan kayak nggak masuk akal gitu loh dok. Dulu kan mungkin orang juga ngira tuh kayak diguna-guna zaman dulu ya dok, ya nggak zaman sekarang. Jadi kenapa bisa ada batu dok? Ya, jadi sebenarnya penyebab batu itu, ya kalau mau bahasa kasarnya kita bilang sih, ya tidak diketahui gitu. Ya, jadi kita di sini Hmm, di dunia ini yang kena batu itu di dunia hanya sekitar 7-13%. Memang sedikit, oke. tapi di Indonesia sendiri itu kita ada sebutan namanya kita masuk wilayah Stone Belt Formation, Stone Belt Countries. Ya, jadi ini sebutannya untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang tropis yang mudah terbentuk terjadinya batu. Jadi apabila Hmm. seseorang sudah pernah kena batu sebelumnya, maka dia dalam 5 tahun 5 tahun berikutnya kemungkinan kambuh itu akan terbentuknya batu kembali itu sekitar 50%. Jadi ya bisa ini terjadi secara genetik, bisa juga nanti secara ini spontan gitu. Hmm. Nah, jadi di sini biasanya kalau untuk batu saluran kemih itu biasanya paling banyak itu di negara-negara yang beriklim tropis ya, yang mungkin ya cuaca iklimnya panas atau sebagainya ya. Dan salah satunya Indonesia termasuk negara yang tropis gitu. Nah, untuk terbentuknya batu sendiri itu prosesnya juga tidak sedikit, ada juga proses-proses terbentuknya batu. Nah, pada awalnya kita lihat kita kan
buang air kecil itu kan namanya, yang keluar itu namanya air seni ya. Nah, jadi Iya. di air seni itu terjadi yang makin kandungannya semakin pekat. Nah, mungkin karena mungkin bisa banyak faktor, bisa mungkin kurang minum air, atau mungkin ya banyak minum Hmm, minuman yang tidak baik ya, macam minum soda udah. atau minum yang lain gitu ya, atau Hmm. makanan-makanan lah yang tidak bagus gitu. Nah, Hmm. jadi di urin itu terjadi namanya proses menjadi lebih kental, lebih pekat. Nah, kemudian setelah air seni itu menjadi kental, otomatis di situ kan banyak peran-peran dari antioksidan dan lain-lain. Nah, antioksidan itu Hmm. nanti akan merusak dari saluran kemih itu sendiri. Nah, terjadi namanya ya kerusakan sel di situ. Sehingga apabila sel di saluran kemih itu terjadi namanya kerusakan, otomatis kan ini akan menjadi tempat nanti terbentuknya sedimentasi, pengendapan dari materi-materi yang membuat air seni itu menjadi kental. Nah, setelah terjadi penempelan di dinding saluran kemih, maka dia akan membentuk intinya dulu. Nah, setelah terbentuknya inti, nanti dia akan semakin membesar, ya, semakin melebar, akan terjadi namanya penumpukan kristal di dalam. Sehingga nanti kalau dia sudah terbentuk yang namanya kristal di dalam, nah, jadi itu yang akan menjadi cikal bakalnya terbentuknya batu saluran kemih. Ya, kira-kira seperti itu. Banyak faktor-faktor juga yang bisa menyebabkan terjadinya terbentuknya batu saluran kemih. Ya, salah satunya dari pola makan kita gitu. Ya, seperti itu Oke. sih. Oke. Baik. Sebelum Dokter Jackson, bicara lagi nanti kita mau nanya ini yang penyebabnya dok. Kan kalau orang Indonesia, bukan Indonesia deh, kita semua itu kayak taunya kalau suka nahan buang air kecil gitu ya, atau jarang minum gitu, itu adalah kayak salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan si batu saluran kemih ini dok. Sebenarnya dok, kalau dari medis, apa sih penyebab utama yang paling sering bisa menyebabkan batu ini tadi dok? Oke, baik. Jadi penyebab batu ini sendiri di sini sih secara spesifiknya sih ya mungkin ya bisa dari ya pola hidup kita ya, Kebiasaan. selama ini kita mungkin dietnya kurang bagus ya, tapi untuk pola makan atau diet itu sendiri juga tidak tentu, bisa aja ada banyak yang lain, contoh pada penyakit-penyakit tertentu yang bisa membuatnya timbulnya batu. Nah, penyakit apa saja yang bisa eh, Hmm. mempercepat terbentuknya batu? Nah, Ya. contohnya di sini ada penyakit, ya contoh kita bilang penyakit paratiroid ya, itu terjadi itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan batu kalsium nanti di dalam saluran kemih itu. Kemudian juga apalagi ya? Oh, ada lagi penyakit-penyakit tertentu, contoh misalnya penyakit ginjal polikistik ya. Nah, penyakit ginjal polikistik itu dia adalah salah satu kelainan jinak. Jadi dia terbentuknya, Hmm. ya kalau kita pernah dengar istilahnya kista-kista. Nah, ini Iya. kistanya terbentuk di ginjal. Nah, jadi dia akan mempengaruhi untuk keluarnya air seni, terbentuknya urin, ya kita bilangnya urin ya, Hmm. bahasa medisnya, urin dari ginjal ya. Nanti di situ dia terjadi pembentukan batu juga sama gitu. Atau mungkin dia sebelumnya pernah ada riwayat infeksi saluran kemih, ya infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing yang berulang justru akan merusak dari dinding lapisan dari saluran kemih tersebut. Jadi mudah terbentuknya batu saluran kemih itu semakin meningkat gitu. Dan juga beberapa obat-obatan juga bisa menyebabkan mempercepat terjadinya pembentukan batu juga. Beberapa obat-obat tertentu saja gitu. Nah, dan yang lainnya ya yang paling akhir itu ya faktor keturunan juga. Oh, satu lagi untuk yang sering asam urat biasanya juga akan lebih mudah terbentuknya batu, namanya batu asam urat seperti itu. Jadi untuk penyebab batu itu sendiri banyak faktor, bisa dari pola makan dan minum kita, bisa keturunan genetik, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit sebelumnya, atau mungkin juga dia pernah ada yang namanya makan obat gitu, yang bisa mempercepat Hmm. terbentuknya batu. Oke, ini Dokter Jackson juga ternyata akhirnya menjawab teman-teman. Jadi
penyebab si batu ini kan kita taunya selama ini kayak cuman kalau sedikit minum air pasti ntar bisa batuk gitu ya. Padahal kayak dokter juga tadi bilang ada beberapa penyakit yang memang itu bisa semakin memperbesar peluang seseorang didiagnosa batu kandung kemih atau batu saluran kemih ini ya dok ya. Oke, dan juga kayak penggunaan obat juga teman-teman ternyata berpengaruh juga bisa menjadi peluang juga. Nah dok, kebiasaan bukan kebiasaan, gejala dok. Selain tadi kan penyebabnya kita udah tahu nih apa sih yang membuat si batu ini bisa ada. Gejalanya atau tanda-tandanya nih dok, selain kan kalau kita taunya itu kayak sakit pinggang ya biasanya yang paling sering kita tahu gejala utamanya. Padahal mungkin ya lagi encok aja atau emang udah umur aja gitu dok atau kurang olahraga. Nah ada nggak gejala-gejala lain? Atau termasuk sakit pinggang itu memang salah satu tanda khas kalau seseorang itu lagi mengalami batu saluran kemih? Jadi untuk gejalanya sendiri itu ya bisa kita bilang ya banyak gejalanya. Nah, tapi yang bisa kita jadikan suatu kunci bahwasanya ini mungkin ini batu saluran kemih. Nah, yang pertama itu salah satunya awalnya pasti diawali dengan nyeri pinggang. Nah, Nyeri pinggang. terserah Oke. nyeri pinggang sebelah mana, mau kanan, mau kiri, tergantung letak batunya di mana. Kalau letak batunya di kanan, ya nyeri pinggang sebelah kanan. Begitupun juga di kiri, ya nyeri pinggang kiri, begitu. Itu keluhan yang paling umum biasanya. Kemudian juga kadang dia ada nyerinya juga nyeri di perut, tapi nyeri perut depan dia. Nggak spesifik letaknya. Tapi yang paling sering sih nyeri pinggang. Itu aja sih kalau gejala awalnya. Dan gejala-gejalanya itu ada seperti misalnya mual, muntah, itu karena batunya sudah nyumbat dan terjadi peregangan dari mengenai saraf-saraf di sekitar itu sehingga tersampaikan ke sistem saraf, akhirnya terjadinya mual muntah gitu akibat dari si batu ini. Nah, kalau batunya batu infeksi bisa jadi pasiennya itu bisa jadi demam. Kemudian juga apabila sudah mengenai saluran kemih, dinding saluran kemih, maka kemungkinan nanti waktu dia kencing itu akan ada keluar darah. Ya, tapi tidak banyak, sedikit saja, tapi ada muncul kencing warna merah seperti itu. Dan juga kalau misalnya batunya letaknya contoh umpamanya di batu di saluran bagian bawah, ya batu di kandung kemih terutama. Nah, itu kencingnya nanti tidak lancar seperti itu gejalanya. Ya kira-kira seperti itu gejalanya. Beberapa yang paling sering kita temukan itu nyeri pinggang, mual, muntah, kemudian ada demam juga, kemudian juga kadang sakit tuh waktu kencing, bisa sakit di ujung kemaluan bisa. Nah itu batunya letaknya berarti di bagian situ gitu nyerinya. Nah seperti itu kira-kira gejalanya. Tidak terlalu spesifik, tapi kita bisa pegang kuncinya itu salah satunya nyeri pinggang. Atau nyeri perut yang menjalar ke kemaluan. Bisa, ke selangkangan paha. Bisa juga. Kita bisa jadikan sebagai kunci. Itu kemungkinan besar adanya sakit yang disebabkan oleh batu. Gitu. Oke, thank you Dokter Jackson. Oke dok, kita coba jawab dulu ya. Ini udah ada 3 pertanyaan masuk nih di kolom komentar. Kita coba dulu. Ini dari ada 1 dari @Renaldo Daniel T. Dok, batu saluran kemih dan batu ginjal sama apa beda dok? Ini nggak dengerin ini awal tadi nih dok. Boleh di review lagi dok, dibilang lagi. Baik. Ya, nggak apa-apa. Baik. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi. Nah, jadi di masyarakat ini, kalau misalnya batunya ya kalau kita pernah dengar ini istilahnya batu ginjal. Itu bukan artinya sama dengan batu saluran kemih. Nah, sesuai dengan topiknya hari ini, ya tersiksa dengan batu saluran kemih. Nah, jadi di sini saya perjelas sekali lagi untuk batu saluran kemih itu sendiri itu adalah pembentukan batu di organ saluran kemih. Nah, saluran kemih itu apa saja? Mulai dari ginjal, kemudian ureter, yaitu saluran kencing yang penghubung antara ginjal dengan dengan kandung kemih, kemudian di kandung kemih sendiri dan di ureter. Nah, jadi kalau untuk istilah batu ginjal itu adalah bagian dari batu saluran kemih. Nah, organ saluran kemih itu seperti yang tadi sudah disebutkan, ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureter.
Nah, tergantung lokasinya, batunya di mana. Kalau batunya di ginjal, kita sebutannya batu ginjal, bukan batu saluran kemih. Kalau batunya letaknya di kandung kemih, ya kita sebutannya batu kandung kemih. Kalau di ureter, kita sebutannya batu ureter. Nah, tergantung lokasi batunya di mana, itulah kita sebutinnya batu di bagian mana gitu. Jadi batu saluran kemih itu dia umum, secara umumnya gitu. Itu sih. Oke, ini si penanyanya ngomong dok tadi sambil mandi dok, karena tadi kita kan bilang ini kemana nih tadi? Ini ngejelasin ya nggak apa-apa, Ya, ya, dimaafin ya, ya, dimaafin nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, semoga menjawab ya Kak Rey. Kita lanjut ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari satu orang sih, tapi dua pertanyaan gitu. Dari Kak Novi. Pertanyaannya adalah, dokter mau tanya apa bedanya batu saluran kencing dengan infeksi saluran kencing atau ISK? Soalnya saya pernah sakit ISK, gejalanya nyeri perut bagian bawah dan hanya diresepkan antibiotik perbanyak air putih. Oke, baik. Jadi saya jawab dulu ya. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi bisa dikatakan kalau ada batu saluran kemih ya, batu saluran kencing dan ISK itu gejalanya hampir mirip. Cuma yang membedakan, dan kalau dari batu saluran kemih itu ya pasti nyeri juga. Nah, kalau ISK pun, infeksi saluran kencing pun juga sakit juga gitu. Tergantung, kalau infeksi saluran kencingnya di ginjal, ya pasti keluhannya sakit pinggang gitu. Cuman yang bisa kita pegang, kuncinya di sini, kalau yang namanya ada infeksi, biasanya kemungkinan akan ada gejala demam. Nah, itu salah satu pembedaannya dengan batu. Tapi nggak mutlak juga. Batu pun, kalau misalnya batunya itu batu infeksi, pun bisa membuat demam. Jadi, nah, salah satu caranya kita membedakan ini, ya dilihat apa yang lebih dominan mana. Dia nyeri kali nggak? Itu yang pertama. Kalau sakit nyeri kali, ya kita sebutannya kolik. Kalau yang nyeri terlalu berat. Nah, kalau dia sakitnya berat kali sampai terguling-guling, nah itu kita bisa curiganya ke arah batu gitu. Tapi kalau sakit ya cuman di situ saja, ya tidak sampai berat seperti sakit di nyeri yang seperti di batu, kemungkinan besar ISK. Dia mesti ada gejala demam dan sebagainya gitu. Nah, untuk membedakan lagi, biasanya dilakukan, ya kita periksa dari air seninya gitu. Dilihat, dihitung berapa jumlah kuman gitu. Pertama sekali dilihat apakah ada kuman. Kalau ada, berapa jumlahnya begitu. Nah, itu kalau secara pemisahan kita bisa membedakan antara batu ataupun infeksi. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Ini ada tambahan dari Kak Novi juga dok. Tadi dia nanya 2 kali kan. Saya lanjutin ya dok ya. Pertanyaan keduanya itu, izin dokter satu pertanyaan lagi. Apakah penyakit ISK bisa menyebabkan kista juga? Terima kasih banyak dok. Baik, jadi kalau dari ISK sendiri untuk menjadinya kista itu saya belum pernah jumpa ya kasusnya dan saya pun juga belum pernah dapat di literatur ya atau artikel manapun itu yang menyebutkan infeksi saluran kencing bisa menjadi kista. Nah, untuk saat ini sih tidak ada belum ada ininya penelitiannya ataupun ada kasusnya seperti itu. Nah, kalau infeksi saluran kencing yang tidak diatasi ya tidak diobatin, nah kemungkinan ya komplikasinya ya bisa banyak. Nah, salah satunya seperti tadi bisa ya mencetuskan ya terbentuknya batu karena kerusakan dinding saluran kemih. Ya, kemudian juga bisa juga nanti kalau infeksi saluran kencing yang tidak diatasi malah dia jadi nyebar kumannya. Nah, infeksi saluran kencing itu saya cerita sedikit ya mengenai infeksi saluran kencing. Nah, jadi kalau infeksi saluran kencing itu kenapa terjadi? Ya, salah satunya ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor host, itu adalah faktor kita, badan manusia. Kemudian juga faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan di sekitar kita. Kemudian faktor patogennya, ya, kumannya sendiri. Jadi, kita lihat di antara ketiga hubungan ini. Kalau faktor dari kumannya sendiri yang lebih mendominasi, dan lingkungannya juga mendukung, dan juga faktor hostnya manusianya sendiri mendukung, yaitu
mungkin ya imunnya lagi rendah dan sebagainya. Nah, itu bisa mencetuskan terjadinya infeksi saluran kencing gitu. Nah, mau infeksi apapun, nggak hanya terbatas infeksi saluran kencing. Mau demam berdarah, mau infeksi saluran napas, dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi infeksi saluran kencing? Itu ada perjalanan kuman dari bawah. Nah, kita kan kalau misalnya pergi kencing kan itu kan ada tuh ya kan, ada lubang. Nah, itu namanya uretra ya. Jadi Oke. kuman itu akan naik dari saluran kemih bagian bawah ke atas. Ya. Jadi salah satu ininya kita sebutannya itu ascending infection. Nah, infeksi yang mengarah ke atas gitu. Nah, jadi biasanya akan muncul gejala apabila kumannya lebih banyak daripada ya faktor imun kita tadi yang sedang menjadi media untuk eh, tempat bertumbuhnya kuman. Nah, seperti itu kira-kira kalau infeksi saluran kencing. Nah, obatnya sendiri itu ya kalau namanya infeksi biasanya sih ya antibiotik gitu. Nah, dan juga harus dibarengin dengan minum air putih juga ya, satu hari itu ya 2 liter gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih. Oke, ini Dokter Jackson sendiri minum 2 liter nggak satu hari? Ditanyain. Kalau saya minum 2 liter, ya bisa-bisa aja ya. Cuman ya kalau lagi apa, bisa mual-mual juga ya. Tapi memang sih ini ya gimana ya, rekomendasi yang udah baku ya kita ikutin gitu. Tapi ya pokoknya ya air minum secukupnya aja, jangan kurang minum Iya, gitu. iya. Nah, seperti itu sih gitu. Jangan lebih besar makannya daripada minumnya, guys. Intinya itulah. Ah, iya, Oke, Dok. betul. Baik. Lanjut ya. Ada Ya. lagi nih next dari Kak Rohani underscore Deprianti. Dok, kalau nahan buang air kecil itu bisa mengakibatkan infeksi atau penyakit lain ya? Nah, ini dia yang paling sering. Nah, biasa saya menjumpai nih banyak kawan-kawan saya juga itu kena infeksi saluran kencing. Jadi, pernah nih saya jumpa nih pasiennya. Nah, pasiennya ini kebetulan ya kawan saya sendiri sih gitu. Nggak ada di sini sih kawan saya. Pak, jadi saya cerita aja ya. Jadi, kawan saya ini sendiri datang, dok, saya kok sakit terus ya dok. Di mana sakitnya? Di bagian bawah, kayak terbakar. Iya dok. Kemudian ya saya tanya lagi, ada mual, ada muntah? Nah, tidak ada. Sakit pinggang pun juga tidak ada. Cuman kencingnya ya anyang-anyangan gitu. Nah, jadi, nah ini saya curiga ini sepertinya infeksi saluran kencing. Tapi pas saya tanya, loh, ada demam? Nggak ada. Nah, nggak ada demam. Nah, setelah itu, ya saya coba tanya lagi, kamu kerjanya apa? Oh, saya kerjanya sebagai kasir. Nah, jadi kan kalau kasir itu kan kerjaannya duduk terus ya kan. Nah, jadi biasanya itu suka nahan kencing biasanya gitu. Jadi saya tes tanya lagi, kamu jarang minum air? Dia jawab, ya. Kamu sering tahan kencing juga berarti? Ya. Nah, jadi dengan faktornya kurang minum air, sering tahan kencing, dan ditambah lagi maaf cakap di bagian bawahnya itu nggak bersih ya kan, nggak terjaga dengan baik, itu bisa mencetuskan terjadinya infeksi saluran kencing. Nah, jadi ya salah satu pencegahannya kita ya mesti cukup minum air ya, kencing juga jangan ditahan-tahan. Kalaupun juga ya bagian daerah kemaluan itu ya harus bersih gitu, terjaga kebersihannya. Ya, kunci utamanya sih itu sih, biar tidak terkena ya infeksi saluran kencing gitu. Iya. Iya benar banget dok, apalagi kan misalnya saya juga lingkungan kerjanya kan juga duduk gitu ya, kayak teman-teman banyak juga kan sekarang tuh kerjanya duduk. Kadang tuh bukannya apa ya, kayak males atau misalnya kayak kan kayak rasa ingin buang air kecil tuh kan bisa muncul terus bisa tiba-tiba dia hilang gitu kan dok ya. Itu yang buat mungkin kita jadi kayak sepele, oh udah nggak ini lagi kok, udah nggak pengen lagi, padahal kan harusnya nggak boleh ditahan ya. Kayak kata dokter Jackson tadi. Oke deh, semoga menjawab ya Kak Rohani. Lanjut ya dok. Ini dari yang tadi lagi mandi itu dok, dia nanya lagi nih dok ya. Ini dia nanya, dok, kalau sudah pernah menderita batu ginjal, ini pengecekannya apakah harus rutin per berapa lama ya? Kalau ada saran mungkin dok, meskipun tidak ada keluhan.
Jadi ini dia memang punya riwayat batu ginjal, Dok. Oke, baik. Jadi kalau ini diketahui dari mana dulu gitu batu ginjalnya. Nah, Udah kalau diketahui pernah dari operasi, gejala, Dok? maaf, gimana? Udah pernah operasi? Oh, udah pernah operasi. Oke, Iya. baik. Oke, baik. Jadi bila sudah pernah operasi sebelumnya terkait dengan batu ginjal ini, nah itu tergantung dari dokternya. Biasanya sih lihat lagi ada ketentuan ya disuruh datang ya kontrol balik lagi 1 bulan lagi untuk evaluasi. Nah ada yang bisa sampai ya bisa 3 minggu baru 3 minggu sesudah operasi baru datang atau 1 bulan setelah operasi begitu. Untuk apa tujuannya? Nah, di situ nanti dokter akan cek lagi batunya masih ada nggak? Atau mungkin terbentuk batu baru lagi, gitu. Nah, biasanya nanti dokter akan sarankan ya pemeriksaan radiologi. Contohnya, ya kayak USG mungkin ya, atau ya CT scan seperti itu. Ya, kira-kira seperti gitu sih. Tapi ya untuk ini siapa? Oh ya, Bapak Rinaldo nanti ya coba dilihat lagi. Kalau misalnya berobat pakai BPJS biasanya ada tuh di lembaran suratnya itu disuruh kontrol berapa lama lagi. Atau misalnya kalau yang bukan BPJS ya bisa lihat dari resume medisnya kapan disuruh datang Sarannya. lagi begitu. Oke. Biasanya ada sih tertulis di situ kapan datang lagi ke dokternya. Iya, oke, oke. Oke, Dok, kita lanjut lagi, Dok, ya. Semoga menjawab ya, Kak. Tadi kan kita udah bahas nih kayak gejalanya, penyebabnya. Nah, mungkin teman-teman tuh penasaran, Dok, dari ketika nanti teman-teman udah merasa nih kok kayak acuannya kan tadi udah ada tuh kayak nyeri pinggang, mungkin ada gejala-gejala lainnya. Nah, ada nggak pemeriksaan yang memang itu bisa memastikan, oh ternyata memang ada batu nih gitu. Apakah ada pemeriksaan labnya? Kalaupun ada, mungkin dokter boleh spill. Mungkin sekarang tuh kan kita kayak lebih price-nya berapa sih, Dok? Mungkin orang penasaran. Terus pengecekannya gimana gitu. Oke, baik. Jadi untuk kita menegakkan ini adalah suatu batu sawan kemih, baik di batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih, atau batu ureter sendiri. Ya, pertama sekali ya kita lihat dari gejalanya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, nyeri pinggang, mual muntah, ataupun ya demam, kencing tidak lancar dan sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan informasi, nah kita lihat dari pemeriksaan fisik namanya, kita periksa badan. Nah, biasanya kalau pada batu ginjal nanti ada satu tes, nanti dokternya akan ketok dari belakang pinggang. Kalau ada respon, biasanya pasiennya akan menjerit itu kesakitan setelah diketok, ya. Nah, jadi yang kedua mungkin ya dari penekanan ya nanti di bagian perut itu kalau ada rasa nyeri kemungkinan besar letak batunya di situ atau mungkin ada sesuatu selain batu bisa jadi. Nah, dan pemeriksaan fisik lainnya terkait dengan batusan kemih ini. Nah, kemudian juga selain kita tahu gejalanya dan pemeriksaan badannya, nah kita juga ada yang namanya pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan lab sendiri ini di sini tujuannya yang pertama kita melihat dari darah lengkapnya, kemudian kita lihat dari fungsi ginjalnya. Biasanya kalau batu yang tidak ditangani itu bisa menyebabkan ya peningkatan dari fungsi ginjal itu sendiri. Artinya fungsi ginjalnya itu menurun begitu. Nah, kita lihat dari sana, kemudian juga kita ada cek elektrolitnya dan juga gula darahnya seperti biasa gitu untuk melihat faktor risiko yang ada pada pasien ini kenapa bisa terjadi batu. Nah, yang tak kalah penting itu adalah pemeriksaan radiologi. Apa saja yang biasanya dipakai untuk melihat adanya batu. Yang paling kita sering jumpai itu adalah USG. Nah, USG ini ya di mana-mana pun ada, sampai ke tempat-tempat terpencil pun ada. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan, oh ini kemungkinan batu nih, oh ini kemungkinan bukan batu. Nah, bisa kita lihat dari situ. Nah, sebenarnya ada satu pemisahan yang standar yang baku, yaitu adalah CT scan tanpa kontras. Nah, CT scan di abdomen. Ya, jadi kita CT scan di bagian perut itu, kita lihat nanti biasanya akan muncul benda warna putih gitu. Ya, bendanya warna putih.
Bentuknya sih tidak tergantung ya, bentuk batunya itu kita tidak bisa bilang 100% bulat. Kadang bisa nggak beraturan, kadang bisa ada ininya, geriginya. Nah, bentuk batu-batu itu macam-macam gitu. Nah, jadi biasanya nanti dari situ kita tahu. Nah, batunya contohnya di CT scan batunya letaknya di ginjal. Nah, berapa berapa besar ukurannya. Nah, itu beda lagi nanti penanganannya dengan contoh misalnya batu di ureter. Nah, penghubung ginjal dengan kandung kemih. Di mana letaknya? Di atas atau di bawah? Nah, itu beda lagi. Ukurannya berapa? Nah, kalau ukurannya masih kecil, ya kemungkinan besar tidak perlu diapa-apakan gitu. Maksudnya tidak perlu sampai operasi dan sebagainya gitu. Ya, cukup dengan ya minum air mungkin ya, kemudian banyak beraktivitas dan sebagainya. Ya, begitu sih ya kira cara kita tahu ini batu atau bukan. Oke. Tuh, teman-teman udah tahu detail-detail contoh pemeriksaannya. Tadi dari Dr. Jackson. Dok, ini masih ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Ini Baik, dari Kak silakan. Rohani. Dok, tanya lagi nih, kalau mau buang air kecil, terasa sakit, apakah itu harus diperiksa lebih lanjut? Nah, baik. Jadi biar kata rasa sakit ini ya kembali lagi ke yang tadi, kalau dia biar kata rasa sakitnya ada disertai dengan keluhan lain, ya perlu diperiksa gitu. Bisa dia biar kata rasa sakitnya itu karena infeksi saluran kencing ya, paling sering kita jumpa. Bisa aja ada batu di sekitaran saluran kemihnya ya, terutama di bagian uretra atau di dekat kandung kemihnya. Nah, kalau BAK terasa sakit, apalagi disertai dengan gejala lain, itu sebaiknya ya diperiksa ke dokter gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, kalau sakitnya terus-terusan, ya kan, apalagi rasanya nggak nyaman gitu, ya itu sudah menjadi indikasi untuk kita periksa lebih lanjut gitu ke dokter. Ya, oke, thank you Dr. Jackson. Semoga Kak Rohani menjawab pertanyaannya ya. Nah, Dok, terakhir deh, saya cuma penasaran. Tadi kan dokter bilang ciri khas si batu ini adalah apa nyeri pinggang ya. Apa sih Dok? Gimana caranya kita membedakan nyeri pinggang yang nyeri pinggang karena emang nyeri pinggang sama nyeri pinggang yang karena si batu, Dok? Baik, jadi ini yang paling sering saya jumpai kasusnya, ya sakit pinggang, bisa kita kan lokasinya dekat tuh sama ginjal ya di bagian dalam. Nah, untuk membedakannya sendiri sebenarnya tidak perlu rumit, tidak perlu sampai kita cek macam-macam, dari gejalanya aja pun kita sudah bisa tahu. Nah, salah satunya apa? Kalau pada nyeri karena nyeri di pinggang karena batu, itu biasanya nyerinya tumpul. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa melokalisasi, tidak secara jelas. Contoh nih, dok, saya sakit pinggang di bagian mana? Nah, dia tunjuknya tidak beraturan. Tunjuknya dia bilang atas sedikit, kadang bawah, atas, bawah gitu. Nah, itu artinya nyerinya mungkin ya nyeri disebabkan oleh dari di ginjal itu gitu. Atau ya kalau nyeri punggung, nah nyeri punggung itu biasanya nyerinya tajam. Nah, yang nyeri tajam ini artinya si pasien ini dapat mengetahui lokasi yang tepat ini sakitnya di bagian mana. Contoh, saya sakit punggung dok, nah, di mana? Langsung bisa ditunjuknya lokasinya di mana. Di sini dok. Jadi dia tidak menunjuk lokasi di tempat lain seperti gitu. Nah, kemudian juga ya untuk nyerinya sendiri yang paling berat itu adalah nyeri yang disebabkan oleh batu ginjal daripada nyeri akibat nyeri punggung biasa gitu. Ya, salah satu ciri khasnya kita bisa lihat dari sifat nyerinya itu sendiri sih. Oke, dokter. Wah, ini kita udah lewat ya, udah hampir mau jam 9. Terakhir deh, Oh, terakhir nih. Teman-teman, sebelum ini kita pisah sama dokter Jackson, mungkin dokter Jackson boleh sharing gimana tipsnya gitu supaya kita ini bisa, tujuannya kan semua orang pengen hidup sehat ya dok ya, gitu ya. Gimana caranya atau tipsnya supaya kita bisa terhindar dari si batu saluran kemih ini dok? Ada nggak tips dari dokter Jackson? ya baik. Jadi tips dari saya sendiri itu ya yang pertama itu supaya tidak terkena.
batu sawan kemih ya. Nah, jadi yang pertama itu yang dijaga itu adalah makanan dan minuman. Nah, itu Wah. yang paling pertama. Itu yang kita hadapi sehari-hari, makanan dan minuman. Nah, apa saja makanan dan minuman yang tidak disarankan? Nah, yang pertama itu kalau dari makanan itu, ya, yang pertama ya daging merah, ya. Daging merah itu, konsumsi daging merah itu kandungan proteinnya banyak memang, cuman itu berbahaya juga kalau yang bisa mencetuskan yang mudah pada pasien yang mudah terbentuknya batu itu disarankan jangan konsumsi daging merah. Kemudian juga makanan-makanan jeroan yang gorengan, nah itu paling sering juga. Nah, pernah dengar orang kena asam urat. Nah, jadi salah satunya itu bisa juga nanti terbentuk batu asam urat ya itu. Kemudian untuk makanan-makanan lain ya seperti biasa jangan makan yang fast food, junk food ya. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga kalau dari minumannya sendiri itu ya yang pertama hindari yang namanya black tea. Black tea itu ya teh hitam gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terbentuknya batu. Selain itu minuman yang bersoda, ya minuman alkohol ya juga ya kurangi juga ya kopi ya jangan terlalu banyak gitu konsumsinya. Itu minuman-minuman dan makanan-makanan yang bisa mencetuskan atau mudah membentuk terjadinya batu. Nah, selain makanan dan minuman juga ya kita harus juga minum air juga ya. Minum airnya yang direkomendasikan ya sebetulnya dari satu badan itu ya kita minum 2,5 liter sampai 3 liter ya. Itu yang direkomendasikan sebetulnya. Memang kelihatan jumlahnya banyak ya memang. Cuman ya diusahakan seperti itu kadarnya supaya apa? Supaya tidak mudah terjadinya batu. Tadi kan di awal kan kita udah cerita ya terbentuknya batu itu kenapa? Urinnya mengental. Nah, urinnya kental kenapa? Adanya endapan-endapan kristal di situ. Ya, jadi bisa mudah terjadinya batu. Jadi dengan kita minum air, kita akan melarutkan dari kristal-kristal tersebut gitu. Sehingga nanti kristal-kristal tersebut akan terbuang bersamanya dengan urin atau air seni. Nah, jadi paling bagus itu minum air putih. Nah, Dok, saya di rumah minum nih air apa? Air water filter. Nah, itu boleh nggak? Nah, lihat lagi water filternya yang kayak mana. Kalau water filternya yang seperti di iklan-iklan itu yang sampai pakai batu kerikil, pasir. Nah, itu yang justru berbahaya sebetulnya. Kenapa? Di saringan itu tidak 100% semuanya tersaring. Bisa terikut materi pasir, materi batunya, kerikilnya, ya kan? Kalau terminum sama kita kan nanti dia akan mengendap di saluran kemih kita. Nanti malah bukannya sembuh, malah terbentuk batu lagi gitu. Ya, disarankan sih minum air yang betul-betul ya air putih, air mineral. Ya, contohnya yang kita bisa jumpa di mana-mana. Ya, saya tidak usah sebut merek ya. Air botol ya kan. Tidak perlu saya sebut merek nanti takut ada yang marah juga pula ya. Ya, air botol itu kan banyak tuh air kemasan, air mineral ya di jalan-jalan, di supermarket. Ya, tinggal banyak kok ya. Tinggal minum aja gitu. Ya, kemudian juga kita harus ya olahraga juga pastinya ya. Olahraga jangan ya kalau bisa jaga berat badannya ya, jangan terlalu berlebihan berat badannya. Ya, juga ya kita jangan terlalu pola hidupnya yang bagus lah gitu. Makanan dijaga, minuman juga dijaga, olahraga juga gitu. Oke, kira-kira seperti itu sih cara mencegah terjadinya batu sawan kemih. Iya sih, siapa yang bilang ya sama saya dok, ada gini, kita nih ya manusia dikasih 24 jam gitu ya kan, tidur anggap lah ya dok 6 jam, kan masih ada sisa 18 jam lagi ya dok ya, bayangin sebenarnya kalau 2,5 liter tadi dibagi 18 harusnya itu juga kurang sih harusnya ya, sama juga kayak makan, bayangin 70% hidup kita tuh setiap hari cuman makan daripada tidur gitu. Nah juga kita juga kadang sering lupa minum. Jadi mungkin teman-teman boleh nih sharing hari ini mungkin bisa dijadikan motivasi. Jadi jangan cari-cari alasan lagi kayak air minum itu pahit, air putih itu pahit atau nggak haus. Bayangin aja teman-teman
18 jam kalau nggak minum air putih gimana, kasihan ini tuh ginjalnya sama saluran kemihnya ya. Jadi Dokter Jackson, thank you, ini sharing hari ini banyak banget juga hal baru yang saya tahu, kayak tadi ternyata oh kalau batunya di ginjal berarti namanya batu ginjal gitu ya, kalau di kandung kemih berarti batu kemih gitu. Semoga apa yang Dokter Jackson sampaikan ini juga membantu nih teman-teman mungkin yang nonton, ada memang yang sudah ada riwayat tadi ya batu ginjal atau mungkin baru. Wah, ini ada yang nanya, Dok, boleh ya satu kali lagi ya. Ini sebelum kita close-nya pasti. Dok tanya, oh saya sematin dulu. Dari Mahdalia 105. Dok tanya, minum top es melon, pop ice melon setiap hari makan mie goreng boleh nggak, Dok? Terima kasih. Boleh nggak, Ya, Dok? kembali lagi. Nah, ini mereknya Pop Ice. Nggak apa-apa saya sebut ya nama mereknya ya. Nah, minum Pop Ice. Meskipun ya banyak juga sih minuman yang mirip seperti Pop Ice juga ya. Nah, tahu nggak kalau Pop Ice itu juga ada bahan-bahan kimia yang sebetulnya tidak bagus di tubuh kita, ya kan? Nah, Pop Ice itu ya yang sejenis ya minuman yang cepat inilah, cepat larut, cepat saji gitu kan. Nah, itu semuanya itu termasuk ya tidak baik. Kenapa? Di situ banyak kandungan yang berbahaya, bisa terbentuknya batu, mulai dari ya biasanya kalau pada minuman-minuman yang seperti ini biasanya banyak gula, banyak pemanis buatan, pengawet, pewarna. Nah, kalau tidak mampu tersaring di ginjal, ya maka nanti dia akan mengendap di situ. Nah, apa akibatnya? Ya terjadinya terbentuknya batu lagi di situ. Nah, apalagi ini setiap hari makan mie goreng. Wah, kita tidak bisa lepas dari yang namanya mie goreng. Nah, lihat lagi kalau mie gorengnya mie instan, tentu ya pasti tidak boleh. Kenapa? Satu bungkus mie instan itu ngeri, ya ngeri kandungan garamnya bisa sampai 1000 mg. Kebutuhan manusia aja tidak sampai segitu, tidak sampai 1000. Apalagi mie instan. Nah, kandungan garamnya itu berlebih. Nah, kandungan garam yang berlebih dari si mie goreng ini biasanya ya akan sama juga. Kalau tidak terserap, tidak tercerna di tubuh semuanya, ya otomatis kan dia akan mengendap di tempat lain, salah satunya di ginjal, ya kan? Nah, kalau tidak berhasil tersaring semua, ya otomatis kan akan mengendap, terus terakhir nanti ya akan urinnya nanti, air seninya nanti akan mengental oleh endapan kristal tersebut, sehingga nanti ya terbentuk batu juga, sama. Jadi ya pola makannya ya kalau bisa ya Pop Ice ya boleh sesekali saja, tapi jangan sering-sering, apalagi mie goreng. Nah, mie gorengnya apalagi kalau yang instan setiap hari, wah jangan, nanti bukan hanya ginjal aja yang sakit, lambung pun sakit. Nah, penyakit lain pun banyak, nggak hanya di ginjal, di saluran kemih doang, di tempat lain pun bisa gitu. Nah, seperti itu sih. Oke nih kali ya jangan minum es terus, jangan makan mie terus tuh. Dokter Jackson udah bilang, ayo dirubah yuk cara hidupnya yuk. Semoga nanti kalian juga bisa berubah habis nonton ini ya. Oke deh, tadi kita udah closing statement nih, kita ulangin lagi ya, Dok ya. By the way Baik. teman-teman, kita udah kelewat banget nih waktunya. Dokter Jackson, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sharingnya. Semoga nanti kita punya kesempatan lain lagi untuk ngobrol bareng. Dan teman-teman jangan lupa besok kita masih ada live Instagram Marathon. Kita ketemu lagi kalau gitu. Saya dan Dokter Jackson pamit, teman-teman. Selamat malam, dokter. Selamat malam, teman-teman. Dadah. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dadah, Ya, Dok. bye.